Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, yang sangat saya cintai, yang sangat saya banggakan dimanapun dan kapanpun. Semoga semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi, diberikan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan bahwa hasil dari tes DNA para Habib sudah jelas pertelo, welo-welo, dan gamblang bahwa hasilnya itu mereka halogrupnya itu G. G itu sudah dirumuskan oleh pakar genetik internasional bahwa G itu larinya ke Yahudi, baik yang dari Kaukasia atau Kaukasus, Persia, ataupun yang dari utara Afrika, bahkan juga yang dari Andalusia, Spanyol, Pulau Kreta, Italia, dan lain-lainnya. Jadi semuanya sudah terdetek dengan pasti bahwa baru-baru ini saya dapat kiriman dari rekan-rekan pakar genetika bahwa marga bin Yahya itu sudah dapat dilihat hasilnya, dan saya menyimpan filenya. Hasilnya adalah ternyata mereka juga halogrupnya G, jadi Yahudi Israel. Bin Yahya, jadi marga bin Yahya di seluruh dunia. Dan berikutnya adalah marga Al-Atos. Ya, itu juga halogrupnya adalah G. Itu semuanya sudah jelas bahwa mereka itu bukan keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus berikutnya adalah ada marga Jamalul Lail, ada Barokbah, ada Al-Haddad, ya. Jadi jika kita menuntut berkali-kali kepada Ba'alawi untuk tes DNA, ya nggak perlu. Saudara saya, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, sudah sering menyampaikan tes DNA. Apa yang ditakutkan? Ya karena memang hasilnya sudah kelihatan, sudah jelas. Ada yang ditutup-tutupi dan ada yang mencoba untuk lari dari kenyataan. Dalam kitab Fafirru Ilallah yang saya sampaikan 2 sesi video kemarin itu memang jelas bahwa Dajjal itu sudah keluar. Tapi bentuknya bisa organisasi, bisa perorangan, bisa sebuah negara, bisa lembaga, bisa robitoh, dan bahkan bisa juga saya. Jadi bisa perorangan. Jadi saya tidak menuduh siapapun. Sifat Dajjal, pembohong itu bisa menjangkit dan masuk dalam diri siapa saja. Tidak peduli siapapun orangnya, golongannya, marganya, suku, bangsanya. Tidak, semuanya bisa punya potensi untuk menjadi pendusta atau penipu, pembohong, al-kadzab atau dajjal. Jadi dajjalun itu ada banyak. Jadi dajjal itu tidak hanya satu orang, tapi banyak orang. Sejak zaman Rasulullah SAW, Ibnu Sa'id atau Ibnu Sayyad, dan bahkan di dalam kitab Fafirullah ini, dajjal itu berasal dari Yahudi kota Yasrib atau Madinah. Jadi jelas bahwa Dajjal itu darahnya adalah gennya itu gen Yahudi. Ya, tidak semua Yahudi buruk, juga tidak semuanya Yahudi baik. Tapi kebanyakan mereka memang orang-orang Israel Yahudi itu adalah bangsa yang paling rasis di muka bumi ini. Oleh sebab itu pada zaman Raja Nebukadnezar, ya, pada zaman modern dibasmi oleh Nazi itu karena memang Yahudi itu rasis, makhluk paling suci, paling mulia, paling hebat di muka bumi ini. Nah, sekarang tradisi Yahudi Israel itu ditiru oleh orang-orang Yaman, ya, yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang harus kita luruskan. Kita arahkan mereka untuk menjadi manusia biasa, saling menghargai satu sama lainnya, tanpa kasta. Hanya tetap berlomba-lomba menjadi yang terbaik di antara umat manusia. Semua manusia adalah ahsanut taqwim. Manusia adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Tapi jika dibandingkan dengan manusia satu sama lain, ya sama-sama. Tergantung perlombaan musabaqah atau musyaroah dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam ampunan Allah, mengejar kebahagiaan surganya di dunia sampai di akhiratnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi jangan sampai kita rasis. Saya tidak pernah mengunggulkan diri menjadi suku yang paling hebat di antara suku lainnya. Oh, saya orang Jawa, lebih hebat daripada suku Sunda. Belah, nggak ada itu. Islam itu agama yang universal.
rahmatan lil alamin, untuk semua umat penghuni alam semesta raya ini, minal jinnati wan nasi wal khalqi ajmain. Itulah Islam. Jadi Islam itu jangan dikudeta, dirampas menjadi milik kakek buyutnya para Habib Alawi itu. Sekali lagi, jenengan harus matur suwun dengan Kiai Haji Imaduddin Usman, dengan Tubagus Mogi, ya, dengan KRT Fakih Wirhadiningrat, ya, harus berterima kasih kepada beliau-beliau, termasuk ada channel Pada Suka, ada Gus Fuad, ya, ada Gus Arya, ada Raden Syarif, ya. Jadi ada Raden Muhammad AR yang asli Bangkalan itu, Labeng, dari Modung, ya. Ya itu mereka adalah pejuang, tidak hanya itu, ada Said Muhsin, ya, ada Kang Zain dari Madura, ada Gus Aryo, ya banyak sekali para pejuang-pejuang Nusantara ini untuk menyadarkan mereka kaum Ba'alawi supaya kembali ke jati diri manusia yang berbangsa, bernegara, melaksanakan agama dengan sewajarnya. Jangan rasis di negeri ini. Kita tidak menyindir, ya, menyinggung orang per orang personal, enggak, tapi semuanya dari kaum Ba'alawi, dari marga apapun. Cobalah jenengan, coba lepaskan jubah kebesaran panjenengan semua, jadilah orang biasa. Kalau panjenengan pakai itu kan hak asasi, tapi pada waktu-waktu tertentu saja. Jangan kemana-mana bawa jubah kara-kara. Kita meng-Indonesia, jadilah orang Indonesia. Ingatlah pesan Bung Karno, boleh kalian memeluk agama Islam, tapi jangan jadi orang Arab. Boleh kalian memeluk agama Nasrani, tapi jangan jadi orang Israel, Yahudi. Boleh kalian memeluk agama Konghucu, tapi jangan jadi orang Cina. Boleh kalian memeluk agama Hindu, Buddha, tapi jangan jadi orang India. Ini mengandung makna yang sangat dalam, arti yang sangat tinggi. Jika kita resapi bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kembali ke bahasan tentang halogrup G. Tes sudah dilakukan, tes DNA sudah dilakukan oleh mereka kaum Ba'alawi di dunia Timur Tengah, dan bahkan Amerika, Italia, Rusia, Eropa, semuanya sudah banyak yang melakukan tes DNA, dan hasilnya terdeteksi nyata bahwa kaum Ba'alawi itu adalah halogrupnya G, dan G itu identik 90% ke Yahudi. Mau diingkari kayak apa? Oh, ini sudah menjadi catatan alam. Ayat Allah yang tercipta di dalam tubuh kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Oleh sebab itu, ketika kita memaksa para habib yang ada di Indonesia ini untuk tes DNA, ya mereka ya mestinya ya takut, ya, tanpa izin dari Ketua Robito Alawiyah. Kalau nggak takut, kenapa menggunakan alasan yang macam-macam? Oh, DNA itu bisa berubah-ubah, tidak murni lagi aslinya, karena sudah beda apa yang dimakan, termasuk lokasi, ya, teritori, ya, tempat itu juga mempengaruhi perubahan genetika, ya, semacam-macam. Nggak usah bantah kayak gitu. Ahlinya itu sudah memetakan, merumuskan, ya, dengan kode-kode tertentu, sudah jelas. Sama dengan ilmu pasti, ilmu komputer gitu, ya. Ilmu komputer sudah ada ahlinya, nggak perlu kita sanksikan hasilnya. Ilmu kedirgantaraan misalkan, bagaimana menciptakan mesin jet yang bisa naik, terbang kemana saja, nggak perlu kita sanksikan. Sama dengan ketika kita naik pesawat terbang, itu sudah 100% menyerahkan totalitas keselamatan kita kepada pilot. Karena apa? Kita nggak tahu bagaimana cara menerbangkan pesawat terbang, ya, menjalankan pesawat terbang, itu kita nggak tahu. Ya serahkan kepada ahlinya, pilot yang ahli. Ya sudah, kita tidak tahu tentang seluk-beluk ilmu pergenetikanan, ya serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ada, yang menguasai bidangnya. Tidak hanya ulama, ya. Jadi jangan dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu hanya diarahkan ke satu komunitas orang yang mengetahui, menguasai ilmu agama saja, ya tidak. Ahli dzikri itu bukan ahli dzikir saja. Ahli dzikri itu secara umum, secara etimologi itu adalah orang-orang yang mengetahui, ya, keilmuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya punya teman profesor farmasi, ya. Dia akan tumpul ketika beralih dari profesinya.